Halo teman-teman investor, di video kali ini kita akan membahas hal-hal basic di dunia saham. Sesudah kemarin kita mempelajari tentang analisa fundamental dari book value dan PE ratio. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih contoh real prakteknya untuk analisa fundamental. Nah, dalam menganalisa perusahaan atau dalam kita ingin berinvestasi, biasanya kita itu memilih dulu sektor atau kategori perusahaannya. Kategorinya itu ada berbagai macam. Pada hari ini saya akan membahas adalah dua, yaitu dari banking dan juga dari construction. Nah, misalkan teman-teman suka nih dengan bisnis di industri keuangan seperti perbankan. Seperti kita ketahui, untuk bank-bank yang ada di Indonesia, ada top 4 banking adalah Bank BCA, Mandiri, BRI maupun Bank BNI. Nah, sesudah kita mengetahui bank-bank apa saja yang ingin kita analisa, kemudian kita masuk dalam indikator-indikator apa saja sih yang ingin kita pakai dalam menganalisanya. Ini saya memberikan contoh yang sederhana, ada 4 indikator yang akan kita pakai, yaitu yang pertama book value, seperti yang kita pelajari kemarin dengan PE ratio. Kemudian yang ketiga adalah return on equity, dan yang keempat adalah average book value selama 5 tahun terakhir. Contohnya, misalkan saham BCA, dia punya book value 3,8, PE ratio 23 kali, dan return on investment 16,4%. Average book value dari BCA selama 5 tahun terakhir adalah 3,81. Artinya saham BCA secara value ini dia tidak mengalami penurunan yang signifikan. Nah, misalkan kita compare dengan saham Bank Mandiri. Book value-nya adalah 0,97 kali, PE ratio 7,4, return on equity-nya 13,15, dan average-nya adalah 1,7. Nah, berarti Bank Mandiri ini mengalami penurunan book value dibandingkan rata-rata selama 5 tahun terakhir. Nah, kita bisa lihat juga untuk Bank BRI, ada juga untuk Bank BNI. Untuk secara book value dari keempat banking ini, Bank BNI menempati book value yang paling rendah dengan 0,62 kali. Nah, untuk secara PE ratio dari BCA, Mandiri, BRI, dan BNI, Bank BNI pun juga menempati yang PE ratio paling bagus, yaitu 5,05 kali. Kesimpulannya dari dua indikator ini, secara book value maupun PE ratio, BNI itu merupakan saham banking dengan valuasi yang termurah untuk saat ini, jika kita hanya melihat dari dua indikator ini saja. Tapi kalau kita juga ikut melihat dari indikator yang return on equity, maka kita bisa melihat bahwa saham Bank BRI itu memiliki return on equity paling besar, yaitu 16,4%. Sedangkan Bank BNI adalah 12,3%. Nah, dari sini kita bisa mempelajari teman-teman bahwa untuk sektor banking, kalau kita melihat BNI ini salah satu saham yang cukup menarik ya. Dia dari rata-rata book value pun sudah drop sekitar 50%. Karena dia rata-ratanya 1,24 kali, sekarang dia 0,66 kali. Nah, tapi ada juga ketika menganalisa fundamental, kita juga harus melihat faktor-faktor lain seperti contoh pertumbuhan laba selama 5 tahun terakhir. Kemudian adalah jajaran manajemen atau direksinya, bagaimana direksi yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, faktor-faktor itu juga seharusnya ikut dimasukkan dalam perhitungan ini. Oleh sebab itu, mengapa kok saham BCA ini walaupun secara value sama dengan average-nya 3,8 kali, tapi banyak orang yang masih suka untuk membeli saham BCA ini. Nah, contoh kedua kita lihat dari sektor construction. Ada 4 perusahaan construction yang akan saya berikan contoh, yaitu Wijaya Karya, Adi Karya, Waskita, dan PT PP. Di sini kita lihat untuk average book value dari construction ini selama 5 tahun terakhir adalah di atas 1 kali. Tapi untuk sekarang book value dari perusahaan construction ini adalah turun 0,5, 0,3, 0,2, dan 0,26. Artinya saham construction ini sekarang lagi benar-benar harganya under value. Benar-benar lagi di bawah ya harga saham-sahamnya ini. Nah, dari keempat saham ini kan book value-nya sudah turun semua, paling rendah adalah punya PTPP. Kalau kita lihat dari PE ratio-nya juga agak sama ya, antara Wika 4,4, Adi 3,4,
PTPP 4,9. Hanya Waskita saja yang lebih tinggi. Secara return on equity pun paling tinggi adalah Wika. Jadi secara laba Wika menempati nomor 1 dengan 11,8%, dan paling rendah adalah Waskita. Waskita secara return on equity adalah 3,2%. Kalau kita melihat sekilas dari sini, maka saham secara valuasi book value dan PE ratio saham PTPP ini tergolong cukup menarik. Tapi kalau kita melihat secara equity, return on equity-nya, saham Wika ini menempati nomor 1 agak jauh di antara yang lainnya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya kalau kita ingin berinvestasi dengan memperhatikan analisa fundamental, pertama kita perhatikan dulu ekonomi secara makro atau secara global. Dari keadaan ekonomi itu kita baru masuk ke sektor industri apa yang ingin kita investasikan. Contoh, misalkan sekarang dunia lagi terkena wabah corona. Ada industri-industri yang terkena secara negatif, tapi ada juga industri yang terkena imbas secara positif. Contohnya adalah industri medis atau industri farmasi. Begitu juga dengan industri teknologi ya, karena banyak orang yang pasti lebih sering di rumah, kemudian dia pasti menggunakan alat-alat atau gadget-gadget dan menggunakan teknologi. Setelah kita menentukan sektornya, kita bisa memilih emiten-emiten apa saja yang terdapat di sektor-sektor tersebut. Seperti contoh tadi adalah di sektor banking ada BCA, Mandiri, BRI maupun Bank BNI. Nah, ketika kita sudah memilih sektornya, kita sudah memilih sektor dan emitennya, kita baru mengisi dan menganalisa secara fundamentalnya. Tadi ada book value, PE ratio, return on equity, dan juga average book value selama 5 tahun. Ketika itu sudah dilakukan, jangan lupa juga kita melakukan analisa kualitatif, seperti kita mengetahui jajaran manajemennya, kemudian kita harus mengetahui juga brand image perusahaan itu di masyarakat seperti apa, karena hal-hal tersebut juga menambah nilai positif dari perusahaan. Oke teman-teman, sekian untuk episode kali ini. Untuk episode selanjutnya kita akan membahas tentang analisa teknikal. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Dan jika ada pertanyaan, silakan masukkan ke komen ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. See you di video selanjutnya ya.